Terima kasih kepada Bapak Ibu. Hari ini Ibu Citra Tarigan, CGP dari SD Negeri 12 Pintu Sona akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Jadi untuk Ibu Citra kami persilakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, teman-teman saya sejawat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, di mana saya ingin bertanya, siapa yang tahu budaya positif itu apa? Coba. Budaya positif berarti kegiatan kita sehari-hari, berarti hal-hal yang baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita, ya kan Bapak Ibu? Nah, di sini budaya positif itu ada 7, ya Bapak Ibu. Yang pertama, budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar itu coba Bapak Ibu ada yang tahu apa artinya perubahan paradigma belajar? Ya. Apa yang Ibu tahu? Ya, jadi menurut sepengetahuan saya, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu dirancang sesuai kebutuhan peserta didik, ya, tergantung dari perkembangan psikologi anak didik tersebut. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang ada dalam kelas itu. Terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Itu sudah benar ya apa yang dibilang Ibu Sunurat. Nah, di sini budaya positif itu yang pertama yaitu Bapak Ibu perubahan paradigma belajar. Ya, di mana di sini nanti kita lihat bagaimana kita menerapkannya di sekolah. Ya, budaya positif itu bagaimana kita terapkan. Ya, misalnya bisa kita terapkan dengan seperti biasa udah kita terapkan seperti senyum, salam, sapa. Ya, salah satu budaya positif. Ya, bagaimana kita anak-anak itu kita suruh dia supaya melakukan hal-hal yang positif. Ya begitu ya Anak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Ibu, yang kedua budaya positif di sini adalah disiplin positif. Nah, saya mau bertanya, ada nggak Bapak Ibu dari pengalaman sehari-hari tahu tentang apa itu disiplin positif? Iya, dalam kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu, siapa yang mengerti tentang apa itu disiplin positif? Coba dulu saya jelaskan ya Bu. Oh iya. Jadi disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik yang kita laksanakan di sekolah terhadap peserta didik. Contohnya ya, tadi salam 3S tadi, senyum, salam, sapa, itu juga adalah merupakan pembiasaan yang baik yang kita terapkan. Kemudian anak-anak ini saling menghormati teman-temannya, itu kita biasakan supaya dilaksanakan oleh anak didik kita. Menurut saya itu. Ya, terima kasih Bu Nura.
Nah, di sini disiplin positif itu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Di sini juga sama seperti tadi sudah kita laksanakan. Semua kita kepala sekolah dan guru dan siswa setiap pagi-pagi ikut itu dalam 3S ya Bapak Ibu, itu juga salah satu contohnya. Ya, nah yang ketiga di sini ada kebutuhan dasar manusia, itu juga contoh budaya positif. Ya, bagian dari budaya positif. Nah, kebutuhan dasar manusia itu banyak ya Bapak Ibu. Coba saya tanya lagi, kebutuhan dasar manusia itu apa? Siapa yang tahu apa itu pengertiannya? Iya, Ibu Monika. Iya, jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia untuk selanjutnya. Jadi untuk mencapai kebutuhan ini ada hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Jawabannya sangat bagus sekali. Bapak Ibu, di sini budaya positif itu ada yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita tahu, kebutuhan dasar manusia itu bisa bertahan hidup, ya. Misalnya kalau kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan juga salah satu perlu kita di dalam kehidupan kita, dan kesehatan. Itulah yang kebutuhan bertahan hidup. Nah, ada juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima itu misalnya diterima dalam keluarga, diterima dalam sekolah dan lingkungan sekitarnya, ya. Nah, ada juga kasih sayang itu, ada juga kerjasama. Kerjasama itu juga suatu kebutuhan, ya, dimana supaya pekerjaan kita udah selesai gitu. Nah, banyak lagi ya Bapak Ibu, itulah beberapa salah satu contoh kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, yang berikutnya itu adalah yang keempat, motivasi perilaku manusia. Di sini ada seperti saya ketahui, seperti ada konsekuensi, ada hukuman, dan ada restitusi. Nah, di sekolah itu Bapak Ibu sering ya kita seorang guru bisa menghukum siswa itu. Nah, di poin ini sebenarnya kita tidak perlu menghukum siswa itu, ya. Hanya bisa juga kita beri peringatan begitu, karena kalau kita menghukum siswa itu bisa dia nanti jadi takut, jadi gak mau ke sekolah begitu. Begitu kira-kira konsekuensinya. Nah, yang keempat, yang kelima itu yaitu posisi kontrol guru. Ini juga adalah salah satu bagian dari budaya positif. Inilah bagian yang kelima dari budaya positif, ya. Nah, guru itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer, ya. Itulah guru itu. Nah, seperti contohnya sebagai teman, ya Bapak Ibu, kita sebagai guru bisa sebenarnya sebagai teman kepada siswa kita, supaya mereka tidak takut gitu kepada kita begitu. Nah, itulah dia di posisi kontrol guru, ya. Guru itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu di posisi kontrol guru ini.
Nah, yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas maksudnya di sini kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan disiplin. Nah, di sini saya buat contohnya seperti saling menghormati, begitu, bersikap jujur. Nah, itu kita laksanakan pada saat kita di kelas. Nah, baru bertanggung jawab. Itulah dia salah satu beberapa contoh keyakinan kelas, begitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu di sini apa segitiga restitusi, Bapak Ibu? Iya, Ibu Iskia. Baik, terima kasih Bu. Akan saya coba menjawab bahwa segitiga restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa hukuman, namun tanpa hadiah atau apa istilahnya, memberikan penghargaan. Jadi diberikan kita yang membuat mencari cara bagaimana peserta didik itu supaya memperbaiki kesalahannya, bukan dengan cara menghukum. Terima kasih. Iya. Jawabannya sangat benar. Ya. Ya, terima kasih Bu, jawabannya sangat benar. Nah, segitiga restitusi itu adalah salah satu bagian budaya positif juga Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang dibilang Ibu Hiskia itu tadi sangat benar ya Bu. Itulah dia beberapa budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Begitu. Kemarin saya di sini sudah membuat ada murid yang terlambat datang. Jadi seperti yang dibilang Ibu Hiskia itu tadi, saya tidak menghukum. Jadi saya hanya memperingati dan saya melihat ke depannya bagaimana dia berubah begitu. Nah, itulah dia mengenai budaya positif yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini untuk mensukseskan presentasi saya ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu.